Tahukah Anda bahwa pernah ada suatu masa ketika Indonesia lebih maju daripada Jepang? Tunggu sebentar. Indonesia lebih maju daripada Jepang yang merupakan negara dengan teknologi-teknologi tercanggih di dunia saat ini? Pasti kalimat barusan sedang muncul di dalam benak kalian saat ini. Tapi ini bukan hoaks loh. Memang pernah terjadi ketika teknologi yang ada di Indonesia lebih maju daripada di Jepang. Kapan masa itu terjadi? Jangan lupa subscribe dulu kawan. Siapa tahu kalian akan mendapatkan fakta menarik lainnya seperti yang satu ini. Secara teknis, saat itu namanya belum Indonesia, masih Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19. Kita pasti sudah belajar di buku sejarah mengenai tanam paksa yang dilakukan terutama di Pulau Jawa pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tanam paksa terbukti sangat menguntungkan bagi pemerintahan kolonial, walaupun tentu saja dengan efek samping penderitaan rakyat Indonesia. Demi efisiensi distribusi hasil bumi dari perkebunan di pedalaman menuju pelabuhan, Hindia Belanda mulai membangun rel kereta api. Pada tahun 1867, rel kereta api pertama di Hindia Belanda dibuka dengan rute Semarang-Tanggung. Pada saat yang sama, rel kereta api dibangun, pelabuhan-pelabuhan juga dimodernisasi. Pelabuhan kota-kota seperti Semarang, Surabaya, dan Batavia mampu mengakomodasi kapal-kapal besar hingga kapal bermesin. Nah, sekarang kita lihat keadaan negara Jepang pada tahun yang sama. Hingga tahun 1853, Jepang masih dipimpin oleh Keshogunan Tokugawa dan menutup diri dari dunia luar, sehingga mereka tertinggal jauh sekali secara teknologi. Jepang baru membuka diri pada tahun 1853 setelah dipaksa oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di bawah pimpinan Commodore Perry. Amerika Serikat datang ke Jepang dengan kapal-kapal perang besar bersenjata lengkap, dan Jepang menyadari seberapa jauh mereka telah tertinggal oleh dunia luar. Jepang lalu jatuh ke dalam periode konflik yang disebut Bakumatsu. Konflik antara loyalis shogun yang tetap menolak pengaruh barat dengan para reformis yang ingin modernisasi Jepang. Konflik ini akhirnya selesai pada tahun 1867 ketika Kaisar Meiji mengambil alih pemerintahan Jepang dari Keshogunan Tokugawa dan menyentralisasikan pemerintahan Jepang. Peristiwa ini disebut dengan Restorasi Meiji dan merupakan titik balik dalam sejarah Jepang. Pemerintahan Kaisar Meiji melakukan perubahan drastis terhadap Jepang. Target utama Kaisar Meiji adalah mengejar ketertinggalan Jepang dengan dunia barat, sehingga Jepang menjalani industrialisasi pesat. Cara Jepang mencapai target tersebut adalah pertama dengan mengirim sebanyak-banyaknya orang Jepang untuk belajar di kampus-kampus Eropa, lalu kembali ke Jepang membawa ilmu-ilmunya dan mengajarkannya di sekolah-sekolah Jepang. Dengan ini, sumber daya manusia Jepang meningkat pesat, dan dengan ilmu-ilmu yang didapatkan di barat, membangun infrastruktur dan industri untuk modernisasi Jepang. Militer adalah salah satu industri pertama Jepang yang ingin secepatnya bisa mandiri, karena mereka tahu jika bergantung kepada senjata-senjata pembelian dari barat, negara-negara barat akan memiliki pengaruh dan suara yang besar atas Jepang. Mendekati akhir abad ke-19, Jepang yang telah memodernisasi negaranya secara pesat mulai mengembangkan ambisi imperialisme. Jepang sendiri tidak memiliki banyak sumber daya alam, sehingga mereka ingin menguasai daerah yang memiliki sumber daya alam. Pada tahun 1895, Jepang menguasai Pulau Taiwan yang secara standar berada di bawah pemerintahan Cina. Namun tidak berhenti di situ, Jepang juga mengincar Cina daratan serta Korea. Akan tetapi, bukan hanya Jepang yang menginginkan Cina. Banyak negara-negara barat juga menginginkan sepotong tanah Cina. Satu kota yang diinginkan Jepang adalah kota pelabuhan Port Arthur, yang akan digunakan Jepang sebagai basis operasi mereka melancarkan serangan ke Korea dan Manchuria atau Cina Utara. Akan tetapi, Jepang tidak sendirian, karena Rusia juga menginginkan Port Arthur, yang merupakan bagian dari rencana Rusia mencari pelabuhan air hangat.
Kedua kekuatan ini akhirnya berseteru dan Perang Rusia-Jepang meletus pada Februari 1904. Di sini, militer Jepang mendapatkan ujian besar pertamanya, yaitu melawan kekuatan Eropa, yang selama hampir 500 tahun tidak pernah ada negara non-Eropa yang berhasil mengalahkan sebuah negara Eropa. Akan tetapi, hampir 50 tahun industrialisasi dan militerisasi besar-besaran membuahkan hasilnya. Pada 27 Mei 1905, setelah kurang lebih setahun perang, militer Jepang dengan angkatan lautnya mengejutkan dunia. Rusia sebelumnya telah mengirim armada angkatan lautnya di Laut Baltik menuju Port Arthur di Laut Kuning untuk memberi tekanan kepada pasukan Jepang. Akan tetapi, angkatan laut Jepang telah siap menghadang angkatan laut Rusia di Selat Tsushima, dan kedua armada pun berseteru. Pertempuran laut ini sangat mengejutkan dunia, di mana armada Rusia yang justru memiliki lebih banyak kapal dihabisi oleh armada Jepang. Armada Jepang menenggelamkan hampir 3/4 armada Rusia, sementara hanya kehilangan beberapa kapal kecil saja. Armada Rusia yang tersisa mengibarkan bendera putih di tengah laut. Dunia seketika terkejut ketika mengetahui Rusia, sebuah kekuatan besar Eropa, dikalahkan oleh Jepang, sebuah negara Asia. 4 bulan kemudian, Rusia menyerah kepada Jepang dan akhirnya mendapatkan Port Arthur. Kemenangan Jepang atas Rusia ini merupakan titik balik sejarah dunia, karena setelah kemenangan Jepang, gerakan-gerakan nasionalisme di berbagai negara jajahan Eropa, termasuk di Hindia Belanda, mulai bermunculan. Mitos bahwa negara Eropa tidak terkalahkan dipatahkan oleh Jepang. Dan harus kita ingat, Jepang hanya 37 tahun lalu merupakan negara terbelakang. Bahkan, pada tahun 1868, saat restorasi Meiji, di Hindia Belanda sudah tersedia industri dan sistem perkereta-apian yang maju. Tidak sampai 40 tahun, Jepang telah berubah dari negara terbelakang menjadi negara yang mampu mengalahkan sebuah kekuatan besar Eropa. Kisah kebangkitan Jepang ini seharusnya bisa kita jadikan sebuah pelajaran penting, bahwa jika ada keinginan kuat dan bekerja keras, apapun pasti bisa tercapai. Bayangkan saja, Jepang melakukan semua hal di atas hanya dalam 37 tahun. Dan kini, Jepang telah menjadi negara maju yang memimpin perkembangan teknologi dunia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.